Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya ya kepada kita semuanya sehingga bisa kembali meneruskan kupas tuntas ya kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran untuk yang kesekian kalinya. Pekan lalu ya di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan sampai Al-A'raf ayat 103 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, tidak perlu panjang lebar ya. Kita langsung saja. Ini dari ayat 103, kemudian langsung menuju ke 145 ya. 145 ya di sini. Ya, 145 ini lafaz yang dianggap pelik itu di dalam buku ini adalah pada lafaz ini ya. Pada lafaz saurikum. Ya, di sini wawunya ini dianggap tidak ada ya. Jadi wawunya ini dianggap tidak ada. Ini tidak memanjangkan huruf hamzah yang ada di sini ya, tetapi ini wawunya dianggap tidak ada. Ya, karena memang kalau di mushaf Indonesia di sini juga tidak ada tanda sukunnya sehingga ini bukan waw mat ya, tetapi waw rosem sehingga u-nya dibaca pendek menjadi saurikum ya, bukan saurikum tapi saurikum ya, seperti itu untuk yang pertama ya di ini di ayat 145. Baik, kita lanjutkan untuk kata atau lafaz pelik yang kedua setelah di Al-A'raf ayat 145. Ya, selanjutnya nah, stop share dulu ya. Sebentar, bentar. Nah, PDF-nya format responding. Ya, sudah. Kita coba share ulang ya. Nah, selanjutnya dari ayat 145.
Nah, kita lanjut ke 155 ya. 155. Ya, 155 ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di lafadz ini ya, di lafadz min qablu wa iya ya, wa iya ya. Nah, ketika dia disukun ya, sukun di sini, maka di sini menjadi apa namanya? Ketika wakaf maka iya-nya menjadi sukun, maka ini menjadi mat arid disukun ya. Berarti ya-nya disukun sehingga terjadi hukum mat arid disukun sehingga terbaca wa iyai. Nah, begitu ya. Bukan dibalik ya. Kemarin ada ya, persis ya di sini membacanya menjadi wa iyai ya begitu ya. Jadi yang panjang malah ya sukunnya. Nah, harusnya yang panjang 4 harokat itu ya-nya kemudian ya yang depan ya, kemudian ya yang belakang baru disukunkan. Wa iyai. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibalik ya. Nah, ternyata memang masih ada yang terbalik dan kemarin kita temukan itu ya. Makanya di buku ini dituliskan di dalam bagian dari lafat-lafat yang pelik ya, kata-kata yang pelik bagi para pembaca Al-Quran. Selanjutnya kita lanjutkan di ayat 100 156 ya, di 156 ya, 156 ini sudah sering muncul ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tapi nggak masalah ya, kita ulang-ulang agar semakin nempel ya. Nah, itu pada lafat ini ya. Nah, pada lafat az-zakata, pada lafat az-zakata. Nah, pada lafat ini ya, dia wawunya juga sama, dia tidak terbaca ya. Jadi fokus kepada fathah berdiri yang ada di sini. Jadi tidak dibaca az-zakawah tetapi az-zakah ya. Ya, kenapa ditulis seperti ini? Ya, ini adalah bagian dari Rasm Al-Quran ya. Ya, seperti yang kita pahami ya, Quran itu adalah kalamullah ya, sebuah kalam yang istimewa. Tentu dalam penulisannya juga ada hal-hal yang istimewa pula ya. Ya, salah satunya di sini. Ya, sehingga tidak bisa disamakan dengan tulisan umum ketika kita menulis az-zakah pada percakapan bahasa Arab ya, termasuk as-sholah juga sama, ar-riba juga begitu sama, dan beberapa lafaz yang lain. Ya, maka ini adalah termasuk bagian dari Ijazul Quran ya, mukjizatnya Al-Quran ya dari segi penulisannya. Tentunya ada hikmah yang besar di balik itu semuanya. Maka harus kita yakini bahwasanya ini adalah perintah dari Allah ya, karena memang itu bersifat tauqif ya dari Allah. Baik, kita lanjutkan dari 156 kita lanjut ke 158. 158 itu, nah ini juga sering muncul ya lafadz ini.
Ini kalau di wakaf, ya, berarti kita membaca dengan mat iwad 2 rakaat jami'a. Tapi kalau di wasol maka dibaca dengan jami'anil ladzi, ya. Jami'a, jami'anil ladzi. Nah, ketika di wasol ini alifnya tidak dibaca, ya. Jadi bukan jami'anil ladzi, ya. Tetapi nunnya di sini pendek, ya. Nah, nunnya di sini pendek. Harusnya memang nunnya di sini, ya, bukan di sini, ya, karena ini adalah nun tanwin, ya, bukan nun wiqayah, ya. Nanti perlu dipelajari terkait bab ini, ya, di bab kaidah far'i di dalam riwayatnya Imam Hafiz, ya. Jadi ini adalah iltiqa'us sakinain, ya, bukan nun wiqayah. Jami'anil ladzi lahu mulkus samawati dan seterusnya. Nah, itu di ayat 158. Kita lanjut ke ayat 163, ya. Di ayat 163, mana 163? Masih turun, ya, 163. Hadira al-bahr. Hmm. 163. Oh, di sini, ya. Nah, ketemu di sini. Ya, lafadznya di sini. Nah, di situ ada tanda mim kecil, ya. Ada wakof, wakof lazim, ya. Ada wakof lazim, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kalau dilanjutkan berdosa. Nah, ini sedikit kita bahas, ya, terkait wakof, tanda-tanda wakof. Jadi wakof lazim itu hmm, salah satu tanda untuk berhenti, ya. Tetapi di beberapa tempat nanti kita akan menemukan, ya, di mushaf yang satu itu ada wakof lazimnya, di mushaf yang lain boleh jadi tidak ada. Sehingga bukan berarti ketika ini diwasol, ya, dilanjutkan tanpa wakof, bukan berarti berdosa. Karena memang Al-Imam Ibnul Jazari sudah mengatakan, ya, di dalam manzumahnya Muqaddimah Jazariyah itu bahwa tanda wakof yang ada di dalam Al-Quran itu tidak wajib untuk diikuti. Karena memang ada banyak hal yang melatar belakangi dan ada banyak khilaf di situ di antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Dan membahas ini tentunya sangat panjang nanti, ya, bahasannya. Kita butuh waktu beberapa kali pertemuan. Nah, di sini kita singkat, ya. Kalau dilanjut, ya, silahkan, berarti roknya dibaca tipis. Tetapi kalau dia wasol, ya, ketika dia wasol, nah, berarti kan roknya menjadi sukun. Ya, rok sukun berhubungan dengan huruf ba yang juga fathah. Berarti huruf ro berhubungan dengan fathah. Maka roknya dibaca dengan tafkhim, ya, atau dibaca dengan tebal, ya. Al-bahr. Al-bahr. Ya. Bukan al-bahr, tapi juga bukan al-bahr, tapi al-bahr. Bahr.
Nah, jadi roknya ditebalkan ya. Er. Al-bahr. Bahru. Ya, bukan bahar. Bukan juga bahar. Nah, nanti sifat rokhawah dari hak jadi tidak belum tertunaikan. Maka tunaikan dulu rokhawah dari hak. Kemudian setelah itu baru tawasudnya huruf ro. Nah, jadi timbangan-timbangannya untuk setiap huruf dengan sifatnya masing-masing. Nah, itu harus ditunaikan ya, harus ditunaikan. Nah, masih di ayat 163 ini yaitu di mana ini tadi? Oh, di sini ya, di iltatihim. Nah, pada lafadz ini ya terjadi pertemuan huruf antara huruf zal dengan huruf ta. Maka terjadi pertemuan mutaqarib ya, pertemuan mutaqaribain ya, pertemuan mutaqaribain. Nah, di sini pertemuan mutaqaribainnya tidak dibaca dengan idgham, tetapi dibaca dengan izhar. Sehingga zalnya jangan dihilangkan. Zalnya jangan diidghamkan. Jangan dibaca dengan itta'tihim. Tetapi dibaca dengan izta ya. Jadi zalnya tunaikan dulu sifat-sifatnya ya, sifat rokhawahnya misalnya. Kemudian setelah itu baru ke huruf ta ya. Nah, ini seringkali banyak tidak disadari terjadi idgham di sini ya. Nah, padahal di sini tidak boleh dibaca dengan idgham. Untuk riwayat kita, ya, riwayatnya dari Imam Hafiz an Asim, di sini tidak dibaca dengan idgham, tetapi dibaca dengan izhar. Ya, itu ayat 163. Kita lanjut ya. Di ayat 164 ya, di ayat 164. Nah, di sini ya, lafat ini juga lafat yang dianggap pelik ya. Nah, di sini kalau apa namanya? Kalau mau wakaf, nah berarti di sini menjadi mat iwad ya. Mimnya terbaca panjang 2 rokat ya. Qauma. Tapi kalau di wasol, nah ini seperti yang tadi ya, seperti yang tadi maka ini alifnya hilang ya, kemudian di sini menjadi ada nun kecil ya, ada nun tanwinnya di situ menjadi qaumani ya, bukan bukan qaumani ya, karena masih ada kemarin yang alifnya tidak dihilangkan ya. Jadi qaumanillahu ya. Qaumanil manillahu ya. Bukan qauman Allah tetapi qaumanillahu. Nah, seperti itu. Ini sudah gampang karena di sini oleh para ulama kita sudah ditambahkan tanda khusus ya. Nah, sehingga memudahkan. Tapi kalau kita pakai mushaf standar Madinah ini enggak ada ya. Atau ketika ini lambang wakafnya bukan lam alif, maka di sini biasanya tidak diberikan isyarat ini. Nah, maka kita yang harus paham konsepnya terkait ini ya, tanwin bertemu dengan hamzah wasol, atau kalau yang lainnya adalah pertemuan 2 sukun ya antara nun.
tanwin yang sukun dengan hamzah wasal yang juga sukun. Nah, itu untuk di ayat 164. Ya, kita lanjutkan ke 175. Di 175, mana ini? Ya, di sini ya, di lafaz watslu watslu alaihim naba allazi atainahu. Di lafaz ini ya, beberapa orang kadang terkecoh pada lafaz ini, yaitu pada lafaz naba'a ya, naba allazi ya. Nah, di sini baknya pendek ya, baknya pendek. Jadi ini bukan alif yang menempel di belakang ini. Ini adalah hamzah. Memang kadang hamzah itu dia numpang di alif juga ya. Hamzah itu bisa numpang di 3 huruf ya. Yang pertama bisa numpang di alif. Yang kedua bisa numpang di waw. Yang ketiga bisa numpang di ya. Nah, maka ini bukan alif ya. Ini adalah hamzah. Naba'a. Sehingga baknya tidak dibaca panjang ya, tetapi cukup dibaca dengan qasar atau dengan 1 harokat saja. Selanjutnya masih di 100. Oh, sudah pindah ya. 176. 176 yaitu di lafaz ini ya. Nah, ini. Yaitu di lafaz yalhas kemudian dipisahkan dengan tanda waqaf dzalika. Kalau wakaf maka beres ya. Kalau wakaf selesai ya. Au tatsrukhul yalhas ya, yalhas ya selesai gitu kan. Tapi kalau dia diwasolkan ya, diwasolkan disambung ke lafaz berikutnya, nah, maka di sini terjadi pertemuan 2 huruf ya. Pertemuan 2 huruf, yang pertama pertemuan huruf sa, yang kedua adalah dengan huruf zal. Nah, ini adalah pertemuan mutajanisain ya, pertemuan mutajanisain. Nah, dalam pertemuan mutajanisain itu ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca dengan idh idgham ya. Dan di sini dia tidak dibaca dengan idhar, tetapi dia dibaca dengan idgham. Sehingga saknya ini dimasukkan ke huruf zal secara sempurna. Sehingga seolah-olah ini hapus saja ya. Kemudian di sini berikan tasdid menjadi yalhadzalik. Nah, yalhadzalik. Nah, seperti itu. Nah, ya. Maka kalau di sini nanti biasanya eh, guru akan ini ya menguji muridnya. Kalau wasol bagaimana? Nah, kalau wakaf bagaimana? Ya, itu ayat 176. Kita masuk ke 177. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Ada nun tanwin di sini ya, yaitu pada lafaz masalan dan
al-qaumu, ya, masalan dan al-qaumu. Ya, ketika kita wakaf di sini, nah, maka ini berlaku hukum mad iwad, yaitu dibaca panjang 2 rakaat, ya, masalah begitu. Tapi kalau disambung, kalau disambung, maka ya rumusnya sama dengan yang tadi ya. Dan sukun bertemu dengan ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Sehingga terbaca dengan masalanil, ya. Masana, masalanil qaumu, ya. Jadi masalanil qaumu. Nah, ini juga iltiqaus sakinain ya. Nah, lebih tepatnya disebut dengan iltiqaus sakinain ya. Pertemuan 2 huruf sukun. Masalanil qaumu ya. Lamnya pendek ya, bukan masalanil tetapi masalanil qaumu. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan di ayat 179. Nah, ayat 179 lafadz yang dianggap pelik ada di sini ya, yaitu pertemuan antara dal dengan huruf zal. Ini namanya pertemuan mutaqarib. Ya, pertemuan mutaqarib, tetapi di sini tidak terjadi idgham, sehingga masing-masing harus dibaca dengan izhar. Maka ketika dibaca dengan izhar, maka tunaikan qalqalah dari huruf dal ya. Walaqad walaqad dara'na li jahannam. Walaqad walaqad za, ya. Bukan walaqad da. Kalau qad da nanti dia jadi dal ya. Jadi berubah hurufnya. Nah, maka pastikan ya 2 huruf ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu kita lanjutkan di masih 179. Nah, yang dianggap pelik adalah ketika wakaf di sini. Nah, pada lafadz wal ingsi. Nah, wal ingsi ini biasanya ketika wakaf ya masih sering kita dengar dengan wal ines ya, ines ya. Padahal yang kita pahami nun itu dia tidak ada sifat kolkolahnya ya, tidak ada sifat kolkolahnya. Nun itu punya sifat tawasut, kemudian sin itu punya sifat rokhawah. Maka tunaikan sifat dari masing-masing huruf tersebut. Wal ings ings. Nah, begitu ya. Bukan ines, bukan ines, bukan ines ya, tapi ins ya. Seperti itu ya. Memang harus di ini ya, ditalakikan ya. Jadi kalau ingin bacaan yang bagus ya silahkan ya belajar nada ya. Tapi kalau ingin bacaan yang baik dan benar maka bertalakilah. Ini sudah hal yang mutlak ya dan sudah dicontohkan oleh para sahabat dan para penerusnya ya termasuk guru-guru kami. Ya, beliau juga terus terus bertalaki kepada gurunya. Ya, masih di ayat 179, lafadz yang dianggap
pelik itu ada di sini ya. Kepada lafaz al-dhallu ya, al-dhallu ya. Apabila wakof, maka huruf lamnya tetap bertasydid ya. Nah, ini ada tasydidnya. Lamnya tetap bertasydid, cuman harokatnya dari dhammah dipindah, diubah menjadi sukun. Nah, maka jangan hanya ditunaikan lamnya saja, tapi juga harus ditunaikan tasdidnya ya. Jadi jangan dibaca dengan awol, tetapi dibaca dengan awol, awol. Nah, jadi ada sedikit apa namanya penekanan ya, agar tasdidnya tidak hilang ya, agar tasdidnya tidak hilang. Kita lanjut dari 179 lanjut ke 187. Di ayat 187 ini lafadz yang dianggap pelik ada di sini ya, pada lafadz illa huwa. Ketika wakof, kebetulan di sini ada wakof tam lazimnya, ya, nah, maka bisa dipastikan setiap orang pasti berhenti. Maka di sini ketika wakof pada huruf waw, maka huruf wawnya disukunkan. Dan ketika huruf wawnya disukunkan, otomatis dia muncul hukum yang baru, yaitu waw sukun setelah dhammah, sehingga dia menjadi maqtabi'i, yang mana panjangnya adalah dua harokat, sehingga terbaca dengan illahu, illahu. Jadi seperti itu ya, wawnya berubah menjadi waw mat. Kemudian masih di ayat 187 yaitu lafadz peliknya ada di sini ternyata. Nah, yaitu pada lafadz wal ardi ya, wal ardi. Ini termasuk salah satu tempat ataupun huruf yang bagi sebagian besar orang itu sangat sulit. Nah, apalagi ketika harus wakaf pada dua huruf yang seperti ini. Ya. Satu saja sudah sulit, ini malah ditambah satu lagi. Nah, maka perlu untuk menunaikan bacaannya, ya, perlu ditunaikan sifat dari huruf masing-masing, yaitu tawasuknya ro, kemudian rokhawahnya bod, dan apa namanya kok lupa istiltolah, nah begitu ya. Jadi jangan dibaca dengan wal ar atau wal arat ya, atau wal arud. Nah, tapi wal aru, wal aru, aru, wal aru, aru ya, aru. Nah, begitu ya. Jadi bukan wal arat ya, bukan juga wal ar ya, tapi seperti yang tadi sudah dicontohkan di situ. Kemudian masih di ayat 187 ternyata, yaitu lafadz pelik berikutnya adalah di sini, yaitu di ka'annaka hafiyyu ya, hafiyyu.
Nah, di sini kadang orang tidak perhatian, sehingga seringkali di sini salah terbaca menjadi huruf kha ya. Ka'annaka khafiyyu, harusnya hafiyyu. Nah, maka perlu diperhatikan ya huruf per hurufnya ya. Dan kembali kita ingatkan kalau membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa ya. Nikmati saja setiap hurufnya. Karena memang ini bukan koran ya, bukan novel, bukan buku-buku yang lain. Tapi ini adalah kitab kita ya. Ya, lanjut 187, lanjut ke 188. 188 itu ada di kata in ana illa. Oh, di sini ya. Nah, in ana illa. Nah, di sini masih ada yang keliru. Jadi membedakan antara yang bulat lonjong dengan yang bulat penuh itu ternyata masih ada yang kebingungan ya. Di sini terlihat ya, ini bulat lonjong, maka ketika diwasolkan menjadi pendek, menjadi ana illa ya. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Jadi nunnya di situ terbaca pendek ya, jangan panjang, ditandai dengan adanya tanda sifar. Nah, itu untuk ayat 188. Kita lanjutkan ke ayat 189. Ayat 189 di mana ini? Asqalat da'wallahu 189. Oh, enggak ada. Oh, di sini ya. Kurang teliti ternyata ya nyarinya. Nah, di situ ini ada ini ya, pertemuan dua huruf lagi, yaitu huruf ta dengan huruf dal. Nah, namanya pertemuan mutajah nisain karena tempat keluarnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Nah, di sini untuk pertemuan mutajanisannya terjadi idgham ya. Bahkan idghamnya itu sempurna ya, kamil. Maka taknya ini ya dileburkan ke dalam huruf dal sehingga terbaca asqalat da'wa ya. Asqalat asqalat da'wa. Itu untuk ayat 189 ya. Loh, sudah selesai ya. Oh iya, sudah surah Al-Anfal. Nah, jadi untuk surah Al-A'raf, untuk lafadz yang dianggap pelik itu berhenti di ayat
89. Baik, sementara kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi di surah yang baru, yaitu surah Al-Anfal. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya kita cukupkan dulu pertemuan di siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Semoga bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Kita sambung insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.